Tempat wisata yang ketiga yaitu Sea to Sky. Nah, Sea to Sky itu apa sih? Lumayan jauh, sekitar ya 1 jam lah ya dari kota Vancouver. Cuman ini bagus banget buat teman-teman yang pengen melihat pemandangan British Columbia dari atas, dan kalian bisa merasakan itu seperti negeri di atas awan. Biaya masuknya itu adalah 54,95 sampai 59,95 Kanada dolar. Itu harganya bervariasi karena weekday dan weekend itu beda harga. Tapi jika kalian mau mendapatkan shuttle dari Canada Place, itu paket transportasi dan tiket masuknya itu seharga 89 Canadian dollar. Tempat selanjutnya yaitu Whistler. Nah, Whistler ini cukup terkenal di dunia karena Whistler ini adalah tempat diadakannya Olympic Games tahun 2010, dan di sana itu masih ada logo-logo Olimpiknya deh. It's so cold, freezing. Nah, Whistler ini sebenarnya searah dengan Sea to Sky, dan tapi lebih jauh lagi daripada Sea to Sky. Jadi ke Whistler ini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sama juga kalian bisa naik bus karena dia ada paket untuk transportasi dan tiket masuknya itu dari transportasi dari kota Vancouver. Nah, itu kalian bisa naik shuttle-nya itu bukan dari Canada Place, itu dari Hotel Hyatt Regency. Oke, jadi pengalaman saya tahun lalu ke sana, saya nggak prepare baju yang tebal karena saya pikir pada saat itu adalah musim summer. Dan ternyata pada saat saya ke Whistler turun salju. Oke, jadi kalian bisa bayangkan itu dingin banget di sana, tapi saya cuma pakai jaket ini doang. Nah, tadi itu adalah 4 tempat wisata yang kalian harus mengeluarkan uang untuk masuknya. Nah, ini saya akan sebutkan ada 2 lagi, tapi ini gak ada biayanya sama sekali. Ya, gak ada biayanya sama sekali. Tempat kelima yaitu namanya Stanley Park. Jadi di British Columbia ini banyak sekali park, dan park itu semuanya free. Park itu jangan kalian bayangkan seperti di Jakarta, di Indonesia, taman yang kecil yang kalian juga yang mau nikmatin apa gitu kan. Nah, di sana itu tamannya adalah benar-benar sangat natural, dan kalian pasti suka banget ke taman-taman di sana karena banyak banget yang camping, piknik sama keluarganya di taman-taman tersebut. Nah, cuman taman yang paling besar dan cukup terkenal itu adalah namanya Stanley Park. Ke Stanley Park itu cuman naik SkyTrain, kemudian sambung lagi naik bus. Jadi cukup pakai kartu yang tadi saya jelaskan di awal. Di Stanley Park itu juga ada yang naik delman, kalau di sini bilangnya delman ya. Tapi di sana itu kereta kudanya itu kayak di kerajaan-kerajaan. Nah, kalian bisa coba naik itu, tapi tentunya ada tambahan biaya. Nah, di Stanley Park itu selain kalian bisa menikmati pemandangan tadi, kalian juga bisa menikmati pantainya, dan itu juga free. Dan jadi Stanley Park itu cukup besar, kalian jalan itu mungkin ada kali sekitar 2 km jalan masuk ke dalamnya. Nah, kalau kalian masuk ke dalamnya itu kalian bisa menemukan Vancouver Aquarium. Nah, untuk Vancouver Aquarium ada biayanya lagi sendiri. Now that's refreshing, amazing. Like I said, this is a type of good life.
Nah, tempat yang terakhir, tadi kan saya jelaskan 5 tempat itu adalah tempat wisata. Nah, yang tempat yang terakhir ini pasti buat yang cewek-cewek kalian seneng. Karena ini adalah tempat wisata sekaligus bisa shopping. Namanya adalah Gastown. Nah, di Gastown itu kita bisa temukan apa aja? Di Gastown itu kita bisa foto dengan steam clock. Nah, steam clock ini berada di pinggir jalannya, jadi tentunya itu free, nggak perlu bayar apa-apa, cuman kalian perlu mengantri untuk mengambil fotonya. Nah, di sepanjang jalan itu banyak store dan kafe-kafe. Nah, buat kalian yang mau beli oleh-oleh pulang ke Indonesia, mau beli souvenir segala macam, itu ada di Gastown. Nah, kalau misalnya buat kalian umumnya kan beli apa ya, kaos yang tulisan Kanada seperti ini, itu kaosnya start from 10 Canadian dollar. Jadi sama sih ya harganya seperti yang di sini. Oke, komponen biaya selanjutnya yaitu makan. Nah, makan itu kalau misalnya kalian nginep di Airbnb kan tidak dapat makan ya, tidak dapat sarapan. Nah, di sana kalian harus coba yang namanya Tim Hortons. Tim Hortons itu adalah coffee shop seperti Starbucks. Cuman Tim Hortons ini adalah asli dari Kanada. Dan harganya menurut saya itu sangat-sangat kompetitif dibandingkan dengan merek sebelahnya itu. Jadi kalau kalian ke Kanada, kalian jangan ke coffee shop yang itu deh, yang satu lagi yang warna hijau, karena kalau dibandingkan Tim Hortons itu sangat mahal. Jadi mendingan ke Tim Hortons, dan ini asli Kanada. Nah, untuk di Tim Hortons sendiri, jika kalian beli kopi yang ukuran small itu 1,59 Canadian dollar. Nah, kemudian makanannya itu mereka sebut biskuit, tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu semacam burger. Itu seharga 3,29 sampai 5,29 Canadian dollar. Nah, itu opsi untuk sarapan paginya. Nah, untuk makan siang dan makan malam, mungkin banyak yang berpikir, aduh, ke negara Kanada itu pasti makannya susah, membosankan segala macam. Nah, di sana itu makanan sangat bervariasi. Untuk makan siang atau makan malam itu kalian bisa makan, mungkin yang cocok dengan lidah Indonesia itu adalah Chinese food. Nah, di sana Chinese food itu satu porsi itu seharga 10 Canadian dollar, dan itu porsinya sangat gede. Jadi kalau kalian mau berhemat, kalian bisa beli itu satu porsi, dan kalian bisa bagi dua, setengah untuk makan siang, setengah untuk makan malam. Apalagi biaya yang kalian perlukan di sana. Banyak yang bertanya kepada saya, di Kanada itu perlu kita siapkan data roaming plan nggak? Nah, saya 2 kali ke sana, saya tidak beli paket data apapun. Iya, benar, saya tidak beli apapun, paket data apapun. Karena apa? Karena di British Columbia itu, dimanapun itu ada public wifi, dan itu free, gampang banget aksesnya, dan sangat cepat. Jadi kalau misalnya saya mau berkomunikasi, misalnya saya lagi di pinggir jalan, saya menunggu bus, tapi saya nggak yakin nih arahnya mau kemana, saya butuh GPS atau mau mengecek gimana directionnya, itu saya tinggal masuk ke toko terdekat, ke mall atau ke toko apapun, ke restoran, itu saya tinggal akses wifi-nya, saya bisa akses data, segampang itu. Sebelum saya summary-kan semua yang tadi saya bicarakan, perlu ada note ya. Jadi British Columbia itu terkenal dengan kota hujan. Bukan British Columbia, tapi Vancouver terkenal dengan kota hujan, karena hujan bisa terjadi kapan saja. Cuma jangan dibayangkan hujan itu seperti di Jakarta ya, yang hujan lebat banjir. Enggak, di sana itu hujannya tidak lebat, tapi itu bisa kayak seharian gitu, rintik-rintik hujan. Jadi kalian perlu siapkan payung. Nah, tadi kan saya cerita di awal kalau saya 2 kali ke sana itu di musim panas atau summer. Jangan bayangkan musim panas itu kalian bawa tank top, celana pendek, karena 2 kali ke sana saya salah kostum, benar-benar salah kostum. Di sana itu musim panasnya
itu berkisar 13-16 derajat. Jadi dingin banget. Jadi kalian perlu prepare. Oke lah kalau kalian mau bawa baju summer, it's okay, tapi jangan lupa kalian prepare juga jaket karena di sana dingin walaupun musim panas. Jadi saya buat summary-nya untuk biaya-biaya apa saja yang tadi saya bicarakan. Pertama yaitu flight. Tadi flight saya ada bicarakan beberapa opsi, dan yang paling murah itu adalah flight yang saya beli pada saat travel fair, itu seharga Rp10.810.000. Selanjutnya yaitu visa. Visa itu seharga 100 Canadian dollar per orang. Ini saya asumsikan bahwa 1 Canadian dollar itu adalah Rp11.200 saat ini. Jadi visa itu sekitar 1.120.000 per orang. Kemudian biometrik untuk yang pertama kali ke Kanada itu $85, jadi dirupiahkan sekitar Rp952.000. Oke, kemudian untuk penginapan. Di sini saya asumsikan bahwa kalian pergi ke Kanada, British Columbia itu selama 10 hari 10 malam. Jadi untuk penginapannya di Airbnb itu 30 Canadian dollar untuk 10 malam, itu sekitar Rp3.360.000. Selanjutnya yaitu Skytrain. Untuk transportasi Skytrain dan bus itu selama 10 hari 75 Canadian dollar, dirupiahkan jadi Rp840.000. Oke, selanjutnya untuk tempat wisata, Grouse Mountain itu $29,5, dirupiahkan menjadi Rp330.400. Capilano itu $54,95 Canadian dollar, dirupiahkan adalah Rp615.440. Sea to Sky kita ambil paket yang sudah termasuk shuttle-nya, 89 Canadian dollar, itu sekitar Rp996.800. Selanjutnya itu adalah Whistler. Itu biaya untuk transportasinya dari Vancouver seharga 150 ya. Tadi saya di atas lupa jelaskan ya. Jadi untuk round trip shuttle-nya dari Vancouver ke Whistler kemudian balik lagi ke Vancouver itu 150 Canadian dollar. Setara dengan Rp1.680.000. Nah, di sana jika kalian naik cable car itu ada biaya 75 Canadian dollar, setara dengan Rp840.000. Nah, kemudian tempat selanjutnya adalah Stanley Park dan Gastown, itu zero, tidak ada biaya. Nah, untuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah food. Nah, di sini food saya kalkulasikan sehari itu 15 Canadian dollar buat yang ingin berhemat. Nah, itu setara dengan Rp1.680.000. Jadi, total semuanya adalah Rp23.224.540. Ini belum termasuk dengan kalau kalian mau beli oleh-oleh ya. Jadi, ini adalah budget minimum yang kalian perlu prepare kalau kalian mau ke British Columbia. Oke, sekian video saya kali ini. Sebenarnya saya ingin menceritakan detail setiap bagian, cuman kelihatannya kalau detail banget video ini durasinya akan menjadi sangat-sangat panjang dan kalian akan bosan banget dengerin saya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail, misalnya pengen tahu gimana sih cara ngurus visanya, di mana dan apa saja yang perlu disiapkan dokumen-dokumen detailnya, atau kemudian kalian mau nanya gimana sih caranya naik Skytrain dan nama-nama stasiunnya apa aja, itu kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buat video yang lebih detail, saya ambil topik mana yang banyak yang bertanya dan saya akan membuat video yang lebih detailnya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell.